hanya mengizinkan Rasul yang tanpa dosa. Kita pasti punya dosa. Aslinya setiap waktu kita berpeluang melakukan dosa. Setiap berjumpa orang cenderung jadi dosa. Mata melihat, ada yang tidak boleh dilihat. Hati menilai, karena dari mata hati akan melakukan sesuatu. Maka dalilnya surat Ghafir ayat 19. Bagaimana tentang pandangan Allah mengetahui khianat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Berjumpa kita bisa jadi dosa. Bicara lebih mudah lagi jadi dosa. Ada ditambah-tambah, ada bohong, ada gibah, ada menertawakan orang, ada dengki, banyak berbagai dosa selama kita ngobrol. Melihat HP hampir dapat dipastikan banyak maksiat di HP ini. Ketemu di jalan dengan orang itu pun berpeluang jadi maksiat. Bahkan dalam kesendirian pun sekarang orang banyak yang berbuat maksiat dalam kesendirian. Merasa aman, tidak ada yang melihat temannya berbuat maksiat. Hanya karena Allah menutup-nutupi saja, orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Allah tahu semuanya. Allah Maha baik. Allah tahu siapa kita. Allah tahu solat kita yang barusan sedikit kehusuannya. Tapi Allah lah yang membimbing kita ke masjid. Tidak bisa kita berkumpul di sini kecuali dengan taufik Allah. Setan mati-matian menghalangi kita ke majelis ilmu. Karena tipu daya setan yang pertama dan utama adalah menghalangi kita belajar agama dengan benar. Sesudah itu menghalangi kita mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Jadi kalau kita berkumpul di sini padahal Allah tahu kita berlumur dosa, banyak melupakan Allah daripada mengingat. Nikmat yang Allah beri jarang kita syukuri. Bahkan nikmat yang Allah beri kita gunakan untuk berbuat maksiat. Tapi Allah tetap menutupi dan membimbing kita seperti ini. Selain dibimbing taufik bisa cari ilmu, juga Allah yang memudahkan kita memahami. Masya Allah. Allah Maha Sabar. Melihat hambanya mengkhianatinya tetap diurus, tetap diberi, tetap ditutupi, tetap dibimbing. Bahkan kalaupun kita bisa bertobat, pasti itu adalah karunia Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Barang siapa yang merasa tidak mungkin dapat diselamatkan oleh Allah dari pengaruh hawa nafsu syahwatnya atau dihindarkan dari kelalaiannya, maka ia telah berburuk sangka kepada Allah, menganggap Allah lemah, sedangkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa terjadi dosa? Karena kita kalah oleh hawa nafsu. Allah menciptakan hawa nafsu bisu'i, la amaratun bisu'i. Nafsu kita selalu mengajak kepada keburukan, kejahatan. Ditambah tipu daya setan yang selalu membisiki kita
untuk memilih apa yang disukai nafsu. Terjadilah kita dosa. Ada yang merasa, wah, saya tidak mungkin lepas dari perbuatan maksiat ini. Saya tidak mungkin bisa lepas dari nafsu ini. Orang yang merasa dirinya tidak akan bisa kalah oleh nafsu, tidak akan bisa lepas dari kelalaian, berarti dia menganggap berburuk sangka kepada kekuasaan Allah. Begini, yang menciptakan setan siapa? Allah. Setan itu ciptaan Allah sepenuhnya. Dengan izin Allah setan itu ada, dengan izin Allah juga setan membisiki kita. Kalau kita merasa kalah, berarti kita kurang iman. Allah yang menguasai setan terkutuk. Makanya sejauh mana kita berlindung kepada Allah dari tipu daya setan, itu ciri orang beriman. Kita tidak bisa berkelahi dengan setan, tidak kelihatan oleh kita, dan kita banyak urusan. Setan bisa melihat kita dan dia fokus untuk menjerumuskan kita. Kita tidak disuruh bertarung dengan setan, tapi kita disuruh berlindung kepada Allah. Wasta'in billah. Kita berlindung kepada Allah dari segala tipu daya setan. Nah, orang-orang yang merasa akan kalah terus oleh nafsunya, saya ini udah bakatnya pemarah, kelihatannya sampai akhir hayat saya bakal jadi pemarah terus, itu berarti melemahkan. Dia berkeyakinan dengan keyakinan yang lemah kepada Allah. Kalau Allah menciptakan setan dan Allah dapati kita berlindung kepadanya, terus menerus berlindung kepada Allah, apa susahnya bagi Allah melindungi kita dari tipu daya setan? Pertanyaannya, seberapa kuat kita berlindung ke Allah dari tipu daya setan? Tanya ke diri masing-masing. Berapa kali kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Seberapa banyak? Padahal setan tiap waktu menggoda kita, membisiki kita setiap waktu. Hitung berapa kali kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebetulnya bukan hanya waktu marah saja setan membisiki kita, dalam segala keadaan. Jujur, ada yang serius tidak? Kita merasa sedang bermusuhan dengan setan, sebagian besar tidak menyadari. Seperti dalam peperangan, musuhnya fokus, tapi dia tidak fokus ke musuh. Tuh satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena bisa tertipu kita menafsirkan Quran sesuka nafsu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau baca terjemahnya juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena nanti setan bisa membisiki kita jadi memilih ayat-ayat yang cocok untuk memuaskan nafsu kita. Marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka orang yang marah itu bentengnya roboh. Apa yang setan bisikan, dia keluarkan dari lisannya, dia lakukan dengan fisiknya. Kurang ajar, dasar anak setan, berarti dia setan. Begitulah. Coba simak orang-orang yang sedang marah. Pasti kata-katanya kata-kata seperti orang yang tidak normal. Makanya kalau ada yang sedang marah kepada kita, rileks saja. Kalau ada yang sedang marah kepada kita, rileks saja. Jangan dimasukkan ke hati, namanya juga sedang tidak normal.
Kan yang kalau sedang normal bagus kata-katanya, benar? Kalau sedang marah, sedang diculik oleh setan, sedang dikepus-kepus, kita jangan terpancing jadi ikut-ikutan diculik. Kita bagian membebaskan orang yang sedang diculik, bukan ikut-ikutan pengen diculik. Aneh. Halo? Kalau suami marah, suami sedang diculik. Kalau ibu ikut marah, ibu ingin diculik. Nanti semuanya korban penculikan. Jadi kalau ada yang sedang marah, bagaimana? Ya sadar saja. Ini lagi tidak sadar. Anggap saja sedang ngigau. Ini serius hadirin. Karena meladenin orang marah, namanya juga sedang tidak normal. Walaupun kita benar, tetap saja dianggap salah. Yang bagus kalau orang sedang marah, kita berlindung kepada Allah supaya tidak ikut marah, dan doakan yang marah supaya dilindungi Allah. Yang paling penting ketika orang sedang marah, kita jangan ikut marah. Yang paling penting, banyak paling pentingnya, ketika ada orang marah, sesudah kita berlindung ke Allah, jangan ikut marah, bantu orang marah supaya reda kemarahannya. Bukan sibuk menyiram bensin yang membuat kemarahannya menjadi-jadi. Tenang. Teori mudah hadir, praktek perlu perjuangan. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Itu doanya. Surat, saya hafal nomornya 127, suratnya yang lupa. Ada ngapalin tempatnya, ayatnya yang nggak ingat. Begitulah ya. Perlu lebih banyak berlatih. Jadi kalau ada yang marah, ingat, oh ini lagi ditipu setan, saya tidak boleh ikut tertipu, saya jangan terpancing, dan saya harus membantu supaya segera lepas dari tipu daya setan. Caranya adalah selain mendoakan, turunkan tensinya. Papa tuh ngerti tidak sih? Ibu tuh capek jadi seorang istri. Terus kita jawab, belum tahu ya bagaimana penderitaan suamimu. Dah selesai sudah. Rame masuk ke dalam perangkap. Udah. Oh iya bu, saya mengerti. Papa pergi sama siapa tadi? Oh ya, saya mengerti kalau ibu cemburu. Sok aja nggak apa-apa. Yang penting saya tidak seperti yang ibu duga. Ya bohong. Insya Allah ada waktunya nanti. Alasan, saya pernah dengar ceramah si Agim di YouTube, niru. Dah biasa ke bawah-bawah ya. Ingat aja, ini bukan beliau, tapi ini sedang dibisikin ya. Tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya jangan terlalu keras ya, nanti makin marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia merasa sebagai setan nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Apa? Komat kamit, apa? Ngomong yang jelas. Tetap senyum ya. Jangan kepancing. Ingat aja, Allah yang bisa melembutkan. Saya makanya mah suami saya mah, istri saya mah nggak akan bisa berubah. Itu melemahkan Allah. Allah yang kuasa mengubah. Tapi saya sudah ngasih tahu dia 5 tahun. Nabi aja ada yang puluhan tahun ya kan, ratusan tahun. Kita kan ngajak orang baik itu amal soleh. Kita hanya mengingatkan, tidak bisa mengubah. Tidak bisa mengubah. Yang mengubah Allah. Persis dokter, hanya bisa mengobati,
yang menyembuhkan Allah. Jangan berhenti, oh gimana ini suami saya ini, terus aja jadi orang baik. Terus ingatkan dengan cara yang baik, terus doakan dengan cara yang baik. Allah melihat semua yang kita lakukan. Mikir apa? Orang mikirin istrinya ya. Ini cocok sekali nih katanya dengan persoalan saya. Berarti sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti kita tauhidnya benar, mengandalkan Allah. Wah, tapi saya ini sudah dosanya terlalu banyak. Menganggap dosanya lebih besar dari ampunan Allah, itu pun sudah dosa lagi. Sebanyak apapun dosa, ampunan Allah itu lebih luas dari dosa kita. Kalau tobat, berbaik sangkalah. Tapi saya susah berubah, memang susah berubah kalau mengandalkan diri. Andalkan Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukkannya selain Engkau. Washrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Malingkan dari diri ini akhlak yang buruk, tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Itu tauhid. Jadi kita bisa berhenti dari maksiat kalau kita mengandalkan Allah dan mujahadah. Banyak yang ingin berhenti tapi tidak mengandalkan Allah. Benar atau benar? Seperti para perokok, saya sudah susah berhentinya, udah susah. Susah itu kalau tidak mengandalkan Allah. Apa sulitnya bagi Allah membuat merokok dari yang katanya enak menurut nafsu jadi pahit? Ada tuh syariatnya yang ingin berhenti, terus yang ke tapping itu dulu, apa namanya, saya lupa, sahabat saya yang ngajarin tapping di sini, 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 sini. Pas dikasih rokok tidak mau, sekejap itu pecandu rokok. Allah juga yang mempertemukan dengan Mr. Tapping itu. Ini ada kajian ilmiahnya ya. Dulu ada yang dari kecil tidak mau makan nasi, anaknya Pak Deden dulu ya, di sini di tapping. Oh, dulu saya juga ikut dididik men-tapping, jadi bisa. Sekarang sudah lupa yang mana titiknya. Selesai di tapping, makan nasi, Allah yang ngebulak-balik hati. Yang tadinya trauma lihat kecoa, siapa? Bani? Nggak boleh disebut nama. Aduh, hapus ya. Badannya besar, gagah, lihat kecoa. Wow. Tapping itu jalan dari Allah, hadirin. Tiba-tiba biasa saja lihat kecoa. Ada ilmunya, tapi hakikatnya Allah yang mempertemukan dengan orang yang bisa jadi jalan. Allah, semuanya mudah bagi Allah. Ada seorang ibu-ibu yang curhat, suaminya ini kecanduan video porno. Di HP-nya, di kantornya, jadi telat pulang karena terus kecanduan. Kata seorang psikolog, kalau orang sering lihat video porno, kerusakan otaknya tuh seperti orang yang ketabrak, akan terjadi kerusakan otak karena dampak dari video porno. Tapi kalau Allah diandalkan,
tidak sulit bagi Allah. Otak ini milik Allah, nafsu ini dalam kekuasaan Allah. Benar? Makanya mengandalkan Allah lah intinya. Jangan ada suudzon kepada Allah walaupun kita merasa aduh tidak berdaya. Lepas dari kecanduan, katanya sulit sekali lepas dari narkoba itu. Sulit kalau tidak ditolong oleh Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Semua urusan mudah kalau Allah menolong. Maka kalau kita ada dalam lembah dosa, na'udzubillah, dalam terbelenggu oleh syahwat, nafsu, amarah, kebiasaan buruk, kita hanyut di dalam maksiat, cepat ke Allah, minta tolong saja, menjerit, ya Allah selamatkan saya. Pasti didengar oleh Allah. Saya tidak hafal doanya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Itu hafal ya. Tidak hafal bilang saja pakai bahasa Indonesia, atau kalau mau pakai bahasa yang paling dijiwai, tapi bulat hatinya, hanya Allah yang bisa nyelamatin saya. Harus bulat hatinya. Itu Allah tahu siapa yang hatinya, tolong ya Allah, tolong, saya tidak mau maksiat, tolong, hanya Engkau. Coba sebut begitu. Makin bulat hati kita, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Insya Allah selamatkan hadirin, nggak ada yang disia-siakan. Masalahnya orang itu ragu ke Allah, sebagian besar tidak ingat, atau mengandalkan selain Allah. Boleh tidak kita ikut ke tempat rehabilitasi? Oh boleh, tapi ya kalau Allah tidak nolong, tidak berubah. Syariat harus disempurnakan, tetapi keyakinan Allah yang bisa mengubah, yang bisa mengampuni, yang bisa melindungi, bulat hatinya, itu yang termahal. Cirinya adalah doanya dengan yakin. Gitu. Tadi surat apa yang dibaca? Yang melakukan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Allah Maha dekat. Allah tahu masalah kita. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan dengan detail. Allah tahu perjuangan kita untuk berhenti dari maksiat. Allah tahu bagaimana kita bersandar dan mohon, menghibah, memelas kepada Allah, minta diselamatkan. Diselamatkan hadirin. Allah Maha baik, percayalah. Kepada yang keranjingan video porno, itu nagih terus. Kepada yang keranjingan merokok, mintalah ke Allah supaya dihentikan. Kepada yang keranjingan belanja online, ada itu suara terindah paket. Oh ada. Sekarang itu ada yang edik pengen belanja, segala dibeli. Udah itu kecewa, kekecilan, ngambek, oh nggak cocok dengan yang dipotret, telat, emosi, salah alamat, emosi. Mau lebih tenang hidupnya? Mau lebih tenang? Jangan banyak keinginan, percayalah. Yang ada syukurin. Kalau mau beli, beli yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Ingin itu lebih dekat ke nafsu.
Nafsu itu seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Puaslah dengan apa yang Allah berikan. Nanti kalau kita perlu, Allah kasih. Allah udah tahu kok kita ingin, dan Allah juga tahu kita nahan. Sekarang ada sepeda baru keluar, bikin emosi. Tidak, dilihat lagi, tidak. Makin dilihat makin pengen. Lihat videonya, oh cocok nih. Kalau udah ada nggak dipakai, nafsu aja. Benar? Seperti mau beli sepatu, terus ini cocok, emang kaki 1000. Makin banyak barang, makin nyiksa. Makin suka kepada satu barang, dia yang paling menyengsarakan. Percayalah. Maka jangan terlalu suka kepada satu barang. Walaupun boleh suka, tapi terlalu nggak boleh. Nanti banyak luka di hatinya. Ada yang piring kristal imitasi, tapi mahal, pecah. Yang punyanya tuh bersyukur, ke pembantunya tuh bukan dimarah. Kenapa? Karena selama ini takut sekali piring itu pecah. Sekarang tidak ketakutan lagi, karena sudah pecah. Serius hadirin? Begitulah. Jangan berputus asa dari pertolongan Allah dalam segala hal. Allah tahu persoalan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang kita perjuangkan. Allah tahu kita nahan diri, Allah tahu kita bergulat untuk mengarahkan amarah, mengarahkan syahwat. Allah tahu kita berusaha untuk bersabar, dan Allah lah yang kuasa menyabarkannya. Hadisnya sahih. Waman yatasabbar, barang siapa yang berusaha sabar, yusabbirullah. Maaf nih, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, nahan, Allah melihat kita lagi berusaha sabar, yusabbirullah, Allah yang memberikan kesabaran kepadanya. Jelas hadirin? Jadi kita mah tinggal minta dan tinggal mujahadah, selebihnya Allah yang ngasih. Ada pertanyaan, silakan. Sedekat ini nanya, silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mau tanya terkait pertolongan Allah tadi. Pertanyaannya mungkin langsung itu terkait bagaimana caranya kita layak gitu untuk ditolong oleh Allah. Mungkin itu pertanyaannya. Lah yang tadi yang diceramahkan supaya layak ditolong, ya kan? Ya. Yang tadi hatinya harus bulat ke Allahnya, berbaik sangka, yakin Allah, ana 'inda dzanni abdi bi, yakin Allah bisa menolong, kuasa menolong kita, sangat kuasa. Tidak ada yang susah bagi Allah. Udah yakin di hati, minta. Memang doa ini senjatanya. Kalau tidak doa, sombong. Sudah itu mujahadah, latih terus, tahan. Allah melihat kita lagi nahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh, gemes pisan ya Allah, gemes. Astagfirullah, tahan ya Allah, kuatkan. Allah tahu tuh kita mereketin diri ya. Nanti
Cus, Allah tenangkan hati kita, marah kita dibuat hilang. Semua itu pekerjaan Allah deh. Gitu. Yakin, doa, ikhtiar dengan mujahadah namanya ya. Dalilnya Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keriduan Allah, kami ini Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Lah di sana kan benar-benar ya. Memang begitu hidup dek. Yakin ke Allah, minta dengan penuh keyakinan ya, dan mujahadah. Kok saya nggak dikasih aja? Itu saya udah tahajud 5 bulan kok belum juga. Lah, yang memampukan tahajud siapa? Hah? Emang yakin kalau utang lunas saudara masih tahajud? Saya kok minta dilunasin, tapi kok diempet-empet ngebayarnya, padahal cuma 500.000. Teman aja utang 5 juta lunas. Nggak usah ngomong gitu. Allah senang kita tahajud, dikasih tahajud tuh lebih bernilai daripada utangnya. Tapi gimana kalau saya keburu mati sebelum lunas? Allah yang nyabut nyawanya nanti ya kan? Udah tahu dilunasin insya Allah sebelum meninggal. Emangnya kapan ada meninggal? Nah, mintalah ke Allah. Saya takut, ya Allah udah tahu kita takut. Saya takut mati meninggalkan hutang, Allah udah tahu. Ada yang tidak takut, ada yang takut. Yang takut insya Allah dibayarin. Tapi hutangnya besar sekali. Sebesar apa? Sebesar matahari? Enggak lah. Penjahat aja dikasih triliun-triliun. Masa utang cuman segitu nggak dibayarin? Gampang bagi Allah. Tahu salah satu cara Allah ngebayarin utang kita? Tahu tidak? Yang paling gampang tahu tidak? Dibalikin hatinya yang ngutangin jadi lunas ya. Ya. Saya tuh sebetulnya kesini mau nagih, tapi kenapa sudah ketemu tuh jadi prihatin ningsih ya. Jadi lihat wajahmu tuh maunya teh mau ngasih uang aja. Ya udahlah, halal, beres, gak usah dipikirkan lagi. Ini malah ada tambahnya sedikit buat modal. Nggak susah. Setiap hati itu Allah yang ngebulak-balik. Kita jarang ngandelin Allah sih. Ada yang ngandelin negosiasi. Ada yang mengandalkan nego, ada yang mengandalkan strategi. Boleh berstrategi, boleh nego, tapi asal tahu aja yang ngebalikin hati itu adalah Allah. Makanya nanti mau disampaikan ke kandidat, udah nggak usah janji yang macam-macam, yang kira-kira sanggup aja, karena nanti bakal dikejar itu janji itu, disebut pembohong, munafik kalau nggak memenuhi janji. Janji yang kira-kira memungkinkan aja, nggak usah muluk-muluk. Kan katanya ada 3 pasangan ini, yang pertama menjanjikan pendidikan gratis. Katanya, saya juga nggak begitu dengar kampanye. Yang kedua menjanjikan makan gratis. Yang ketiga menjanjikan internet gratis. Gitu benar tuh Pak? Yang benar. Saya nggak mau ikut campur. Nanti hasilnya kita lihat. Yang dididik apa hasilnya? Yang dikasih makan hasilnya? Saya nggak ikut campur. Pertama saya nggak dengar, ya kan? Jangan-jangan jadi fitnah nanti. Tapi udah keburu ngomong barusan, astagfirullahaladzim. Susah nih dicabutnya. Ada pertanyaan selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang seperti apa katakan AA, jika kita benar-benar memohon sabar, insya Allah pasti ditolong oleh Allah.
untuk menahan amarah. Tetapi yang banyak yang saya dari lihat, banyak yang orang udah sabar ditahan terus pas ngeluapinnya lebih parah daripada orang yang gak bisa nahan sabar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana jika kita pas udah ngeluapkan atau bener-bener wah, terus tiba-tiba gimana supaya kita ingat Allah lagi gitu? Ini teh lagi nyeritain siapa? Kenapa nyebut banyak? Kalau urusan pribadi ya sendiri aja, jangan cari teman. Jadi ente nyeritain orang lain atau nyeritain siapa? Emang kalau saya tipe emang yang orang langsung negor, tapi saya ngelihat orang yang teman saya pendiam atau orang yang sabar suka tahan-tahan marahnya meledak gitu. Gini, arti sabar itu apa sih? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, mengontrol diri sehingga yang kita lakukan itu adalah yang sesuai dengan yang Allah sukai, itu sabar. Kalau sabarnya karena Allah, enggak akan meledak, ya kan? Udah nggak ada yang mau diledakinnya. Berarti ada tuh marah tuh, ya. Hanya nunggu meledak. Bagi orang-orang yang misal ya, wa idza khatabakumul jahiluna qalu salaman. Bagi orang yang benar-benar meyakini bahwa orang berbuat jelek ke kita itu adalah ujian untuk melatih kita semakin jadi dekat dengan Allah, untuk menggugurkan dosa kita, untuk membuat kita jadi lebih indah akhlaknya. Terus apa ruginya? Mau meledak dari mana? Berarti aslinya belum sabar, cuman ditahan itu ya kan? Lalu meletus. Sebetulnya orang mau ngomong jelek ke kita mah nggak ada rugi sama sekali. Dosa kita berguguran, kita dapat pahala sabar, betul tidak? Kita terlatih untuk idfa billati hiya ahsan, derajatnya bisa jadi muhsinin tuh gara-gara. Kalau nggak ada yang nyakitin, kita nggak bisa latihan. Bukan nantang ya, nggak usah saudara nyakitin saya, belum tentu lagi saya sabar ya. Tapi kalau udah takdirnya ada, udah ini jadi ladang amal, ladang ilmu, seperti yang biasa dibahas. Kalau ada orang bersikap jelek ke kita, apa itu artinya? Artinya satu, Allah mendidik kita, memperlihatkan akhlak buruk yang kita tidak boleh punya akhlak itu. Jadi kayak diajarin oleh Allah, nih ada akhlak jelek, kamu jangan kayak gitu. Rugi tidak? Jawab dek, jangan bikin saya meledak ya. Dek jawab, kalau ada orang berakhlak jelek ke kita dalam kadar yang masih wajar ditolerir ya, itu kan cara Allah mengajarkan kepada kita supaya kita tidak berperilaku begitu. Apa ruginya diajarin oleh Allah? Kemudian dengan adanya orang yang berakhlak jelek begitu, kita bisa jadi cara Allah mengevaluasi diri. Misalkan ada orang yang ngomongnya kasar, boleh jadi Allah mengingatkan, ini kelakuan kamu. Berapa banyak kita diperlakukan orang lain padahal kita suka memperlakukan orang lain. Cara Allah mengingatkan kelakuan buruk kita. Juga dengan disakitin orang, cara Allah menggugurkan dosa kita. Dengan orang berperangai tidak baik, cara Allah melatih kita agar akhlak kita makin naik. Kalau tidak dilatih, nggak bisa. Memang sunatullahnya di dunia ini pakai mujahadah. Mana ada orang belajar lihat gambar kuda kemudian jago berkuda? Nggak bisa. Ini ada santri nih juara terus di mana-mana, juara berkuda sambil memanah. Apa dia beli panah terus jadi jagoan? Enggak lah, latihannya. Sunatullahnya begitu. Begitu deh. Jadi meledak itu memang belum sabar sih, hanya mengumpulkan ya bahan emosi sampai titik tertentu meletus gitu kan.
Sebab kalau yang sabar asli nggak ada bahan untuk meledaknya. Terima kasih ya. Jangan marah sama adek. Oh. Enggak. Ya. Tapi bisa dipahami nggak oleh adek? Iya paham Pak. Dilatihlah terus. Orang takwa tuh cirinya bisa menahan amarah. Kita sholat, kita ngaji, kita tahajud, tapi tidak pernah riadoh untuk bisa menjadi hilm, menahan amarah. Belum masuk wilayah takwa. Pemarah itu kecenderungannya zolim. Kalau percaya innallah, yang tadi innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat kebaikan. Allah bekal jaga. Allah bekal jaga. Tidak mungkin orang yang berbuat baik karena Allah, mematuhi perintah Allah, kemudian Allah tidak jaga. Enggak, dek. Kalau baik mau baik aja. Makanya baiknya untuk dianggap baik, untuk diakui. Kan ada orang berbuat baik supaya dianggap sebagai orang baik. Ada orang yang berbuat baik supaya orang lain jadi baik ke dia. Ada orang yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek kepadanya. Ada orang yang berbuat baik supaya orang hutang budi. Berarti belum lillahi ta'ala, kebaikannya masih belum ibadah, karena masih orientasinya adalah makhluk. Kita berbuat baik, kenapa kamu berbuat baik? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita berbuat baik karena disuruh Allah, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Pas selesai, Allah bakal jaga nanti ya. Yakin semua orang ada dalam kekuasaan Allah. Terima kasih hadirin sekalian, kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.